Halo semuanya. Dengan saya Muhammad Oki Ibrahim di sini. Pada kesempatan ini saya ingin membuat suatu course di YouTube channel ini yang berjudul Introduction to NLP atau pengenalan pengantar terhadap pemrosesan bahasa alami. Yang mana pada kesempatan ini kita khususkan dulu pada text processing. Jadi belum merambah ke NLP yang lainnya seperti speech processing dan lainnya. Oke. Ya, ini kredit untuk pembuatan YouTube video ini. Ini template yang saya gunakan untuk presentasi. Barangkali ada yang tertarik juga, dan mungkin barangkali di course ini saya lupa. Di sini saya menggunakan mungkin beberapa Google Image yang mungkin saya lupa menambahkan kreditnya. Jika ada yang merasa, bisa kontak saya jika ingin ditambahkan kredit atau untuk dihapus. Nanti akan saya berikan kredit atau hapus itu. Oke, dan juga platform Zoom yang membuat saya bisa merecord materi ini. Oke, mungkin sebelumnya, karena ini bagian awal dari course overview, jadi mungkin kita perkenalan dulu. Saya Muhammad Oki Ibrahim, yang saat ini saya sedang menjadi PhD student di University degli Studi di Torino, Computer Science, atau biasa bahasa Inggrisnya kita sebut University of Turin, yang mana sebelumnya, sebelum saya berangkat PhD, saya dosen dan researcher di Fasilkom Universitas Indonesia, dan juga saya juga bekerja sebagai NLP researcher dan engineer di beberapa startup, baik itu bentuknya part-time atau project-based. Dan ini scholarly saya untuk yang tertarik melihat hasil-hasil penelitian saya dan terkait project-project hibah yang saya kerjakan. Dan saya terbuka sekali kepada semuanya jika ada yang mau bertanya atau diskusi terkait NLP project. Biasanya beberapa mahasiswa yang ikut bootcamp yang saya ajar di situ, saya berikan kesempatan jika mau berdiskusi, konsultasi, bertanya, bisa lewat email atau lewat LinkedIn, private message LinkedIn. Atau bisa juga bagi Anda yang, bagi rekan-rekan yang mau ingin memberikan saran untuk pengembangan course ini, silakan. Sangat saya harapkan untuk saran-saran seperti itu. Oke, jadi di course ini kita akan di course overview ini kita akan bahas apa saja sih? Kita akan bahas prasyarat dan kemudian harapan apa sih yang diharapkan, yang ekspektasinya kalau kita habis belajar mengikuti course ini nanti jadi apa, dan apa yang perlu kita hindari untuk berekspektasi di course ini. Kemudian bagaimana kita pola belajarnya di course ini, dan juga sebelum melangkah jauh kita bahas secara singkat NLP itu sendiri apa, dan tentu di course overview ini, di video course overview ini kita akan membahas course material yang akan saya antarkan di materi ini. Oke, jadi prasyaratnya untuk dapat mengikuti, ya sebenarnya nggak wajib kan ini hanya YouTube channel, but supaya kita lebih lancar, lebih enak daripada kita nonton tapi ternyata kita belum paham dasarnya. Jadi ini saya letakkan beberapa syarat supaya teman-teman yang mau belajar lewat YouTube channel ini lebih enak, lebih gampang memahami materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, basic understanding terhadap materi matematika. Tidak perlu ekspektasi yang terlalu jauh. Yang penting mungkin nanti saya menyelipkan beberapa simbol atau istilah, jadi teman-teman sudah paham. Sebatas itu saja, karena kita lebih ke best practice di sini. Oke, kemudian understanding machine learning terkait istilah-istilahnya, algoritma, model, terus pipeline-nya, training, testing, training, validation testing, dan lain sebagainya. Dan juga tentu Python programming. Jadi kita akan full pakai Python di sini karena Python yang banyak menyediakan library-library untuk NLP sehingga paling banyak digunakan untuk researcher. Dan kemudian karena di sini kita akan melakukan hands-on-nya melalui notebook, baik itu Jupyter Notebook atau Google Colab. Jadi teman-teman yang mau belajar lewat YouTube channel ini disarankan sudah memahami, tidak perlu terlalu advance, yang penting basic-basicnya saja sudah memahami. Oke. Nah, apa sih yang kita harapkan, saya harapkan terhadap yang belajar di sini, kita memahami bersama
apa sih secara sederhananya ya, apa sih NLP itu dan aplikasinya untuk apa. Oke, dan kemudian kita memahami istilah-istilah dasar dalam NLP itu. Jadi kalau kita nanti mau advance, misal belajar di channel lain yang sudah advance atau course yang lain, itu kita paling tidak sudah paham istilah-istilahnya. Dan kita juga akan berusaha memahami NLP pipeline itu sendiri dari mulai end-to-end ya, dari data collection, model building, terus kemudian juga validation-nya gimana, terus sampai harapannya sampai benar-benar dibuat library. Tidak sekedar training testing terus selesai, tapi kita harapannya sampai membuat library. Karena biasanya dari pengalaman saya, AI researcher itu paling tidak dia bisa membuat library, entah itu simple atau tidak perlu yang advance, karena yang advance biasanya kalau di industri itu kita sudah bicara production ya, diberikan ke tim production. Simple library supaya tim production bisa menguji sederhananya bagaimana, mengerti pipeline-nya gimana. Oke. Dan kemudian kita di sini nggak hanya belajar teorinya, kita juga akan belajar membangun beberapa NLP task model yang tentunya menggunakan best practice-nya ya. Kita menggunakan best practice dengan memanfaatkan library yang sudah tersedia. Oke, menyambung tadi ya harapan yang dihasilkan ketika kita sudah mengikuti course ini. Di sini bagi teman-teman yang mungkin sudah paham NLP dan lain-lain, mungkin ada baiknya tidak berekspektasi untuk misal Anda mengharapkan dari course ini yaitu membahas dengan dalam matematikanya gimana sih di balik si NLP algorithm tadi. Mau yang advance nih programmingnya, yang mana saya pengen build from scratch atau memodifikasi library NLP arsitekturnya yang sudah ada. Nah, untuk yang sudah cukup advance untuk NLP-nya dan Anda mengharapkan ini, ada baiknya mungkin saya sarankan mencari YouTube channel atau course yang memang membahas itu, karena di sini seperti judulnya adalah Introduction to NLP. Jadi lebih ke best practice dan pengenalan. Oke. Nah, bagaimana sih proses belajar kita nanti di course ini? Yang pertama kita bahas dulu teorinya. Teori ini kita nggak mendalam ya, seperti judulnya yaitu Introduction. Jadi lebih ke pengenalan istilah-istilahnya, terus bagaimana pipeline-nya, seperti itu. Jadi tidak sampai deep. Ini asalnya dari mana sih? Ini math-nya dari mana? Paling tidak kita di sini mengenal term-nya dan pipeline-nya. Itu target utama dari pengantar teorinya. Dan juga kita selanjutnya setelah teori kita selalu usahakan di sini dengan melakukan practice atau hands-on menggunakan Python di notebook, baik itu Jupyter Notebook silakan, Google Colab silakan. Oke, nah kita memasuki untuk memahami NLP sendiri. Ya mungkin di antara teman-teman sudah tahu, tapi barangkali ada yang benar-benar baru, saya simplifikasi di sini. Nanti advance-nya setelah mengenal ini bisa belajar lebih lanjut di channel YouTube atau course yang lain. Oke, jadi di sini kita NLP ya, Natural Language Processing. Secara umum, Natural Language Processing itu adalah kalau kita terjemahkan harfiah ya berarti pemrosesan bahasa alami. Nah, berarti kita memproses bahasa. Bahasa itu kan bisa disampaikan dua, ada speech, ada teks. Ya, meskipun kalau misal kita cari referensi yang lain, ada yang membedakan NLP dengan speech. Tapi di sini kita pakai term yang mana speech dan teks itu ya sama-sama NLP, yaitu pemrosesan bahasa gitu. Karena kita paling besarnya dari artinya yaitu pemrosesan bahasa. Oke, nah ini dibagi menjadi dua. Natural dari NLP ini dibagi secara umum menjadi dua. Jadi NLU, Natural Language Understanding, dan NLG, Natural Language Generation. Ya, nah, NLU ini tasknya apa sih? Tasknya adalah sebatas memahami isi bahasa. Tadi ya, baik speech maupun teks. Oke, contohnya apa? Contohnya klasifikasi.
Misal klasifikasi sentimen. Oh, dia polaritasnya positif. Oh, dia polaritas negatif. Oh, atau hate speech. Oh, dia hateful. Oh, dia non-hateful. Seperti itu. Atau bisa aja kita memahami token by token. Misal seperti NER, Name Entity Recognition. Oh, ini place ini. Oh, ini adalah nama orang. Oh, ini adalah nama organisasi dan seterusnya. Oke. Itu contohnya. Nah, ini banyak digunakan untuk information extraction. Lebih lanjutnya, dari yang tadinya klasifikasi, di mapping, baik yang tadi token, oh di mapping, kita mau ngekstrak namanya aja, oh kita mau ngekstrak, apa sih yang dimention, nama-nama tempat yang dimention di teks ini, seperti itu. Oke, atau bisa juga yang contoh-contoh lainnya. Oke, begitu juga dengan yang speech, misal kita speech, kalau NLU-nya tentang speech, berarti hanya memahami speech itu. Oke, memahami speech itu sendiri. Contohnya gimana? Contohnya adalah misal speech emotion recognition. Jadi kita memahami si emosinya. Oke, seperti itu. Baik direct dari speech-nya atau speech-nya ditranslasi dulu ke teks, baru kita klasifikasikan seperti itu. Nah, sebaliknya NLG apa? NLG Natural Language Generation, berarti si modelnya nanti si tasknya adalah mengenerate sesuatu, baik itu mengenerate teks atau mengenerate dalam bentuk speech. Oke, misal kalau mengenerate teks ya simpelnya, dan speech itu ya speech to text atau kebalikannya text to speech. Kalau text to speech berarti given kita memberikan teks, kita mengenerate speech, atau speech to text berarti kita mau memperoleh sinyal speech, kita mengenerate teksnya. Oke, itu contohnya. Nah, di course ini kita akan lebih fokus di NLU-nya. Mungkin kita akan sedikit menyinggung di NLG, yaitu bagian waktu kita nanti belajar machine translation. Oke, total ada 9 course yang akan 9 chapter ya, yang akan diajarkan di course ini. Yang pertama adalah terkait dataset collection and building. Jadi kita akan belajar, kalau kita mungkin kita sering lihat course-course itu langsung given dataset, datasetnya di load, fokus ke itu. Nah, di sini kita akan benar-benar dari basisnya. Karena apa? Karena nanti ketika kita terjun ke dunia industri sesungguhnya, ya kita dataset bisa saja memang benar-benar harus mengumpulkan dari awal, seperti itu. Oke, ini ada 3 subbab, yaitu mengapa kita perlu belajar ini, dan apa sih pentingnya seperti itu, dan kemudian bagaimana mengoleksinya, mengumpulkannya, dan kemudian bagaimana kalau kita mau main di supervise atau membangun ground truth. Nah, berarti kita misal belum ada nih di internet, berarti kita butuh data annotation. Nah, setelah dianotasi tidak sembarang di train, ya berarti kita perlu validasi dulu, layak nggak ini untuk kita jadikan training testing, seperti itu. Oke, di bab kedua kita akan belajar text processing di chapter kedua ini. Nah, sebenarnya ini juga kadang di skip juga ya, karena ya sebenarnya yang namanya model dimasukin ya pasti nanti ada outputnya. Oke, atau misal kita punya data yang clean. Nah, di sini kenapa kita belajar text processing juga ya, karena most of data itu nggak clean. Bahkan banyak ya top AI engineer researcher itu yang bilang 90 atau bahkan 95% kerjaan itu adalah di text processing-nya, seperti itu. Oke. Kita akan belajar di sini memahami dulu kenapa perlu, dan juga belajar basic text processing beberapa, yaitu misal data cleaning, terus stop word removal, stemming, dan lain sebagainya. Oke, dan kita akan hands-on di sini menggunakan untuk mengekstrak tadi ya teks, melakukan text processing tadi. Oke, dan tentu secara best practice. Oke, kita di sini yang sering saya gunakan adalah NLTK, Sastrawi, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga menggunakan library-library yang lain. Oke, yang kedua adalah fitur extraction, yang mana sebelum kita bangun modelnya, kita perlu ekstrak dulu fiturnya, apa itu fitur extraction, dan kemudian kita akan belajar basic text fitur extraction,
Oke, ini typo ya, harusnya text feature extraction ya, pasti udah text, nggak usah bilang in-text dataset, sorry. Oke, nah di sini kita akan apa saja sih, misal dari jenis-jenisnya dulu, kita akan belajar jenis-jenisnya, ya misal term frekuensi, terus ada ortografi, ada leksikon, dan lain sebagainya. Dan sub-sub jenisnya, term frekuensi nanti ada word n-gram, karakter n-gram, dan lain sebagainya. Ortografi ada nanti seperti misal tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Leksikon, dari dictionary, misal leksikon untuk sentimen negatif, sentimen positif, yang dijadikan fitur seperti itu. Oke. Dan kita juga di sini akan saya sisipkan materi tentang pengantar ya untuk fitur selection. Jadi kita misal punya terlalu banyak fitur, yang mana ya bisa saja itu nggak terlalu penting untuk task kita. Nah itu bagaimana misal mungkin perlu dilakukan fitur selection di sini. Nah mana kita nanti akan coba juga. Oke, dan hands-on-nya ya tentu berarti kita lakukan fitur extraction, dan juga mungkin kita kita akan coba juga selection di sini. Oke. Nah, di sini ada yang from scratch, misal fitur-fitur manual kayak lexicon yang benar-benar kita define ya, lexicon, ortografi seperti itu. Dan juga kalau fitur-fitur yang umum, misal kayak term frekuensi, baik word n-gram atau karakter n-gram atau type IDF, kita akan di sini kita gunakan scikit-learn library yang sudah memberikan kita fungsi yang praktis untuk itu. Oke, dan kemudian masuk ke chapter 4, kita akan bahas text classification. Lebih tepatnya adalah dengan classic machine learning dulu ya di sini, karena baru awal, yang mana kita belajar dulu dari tipe-tipenya. Ternyata text classification itu ada beberapa, misal dokumen, ada dokumen classification, token classification, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita belajar pipeline-nya, ya ini makanya tadi saya kasih prasyarat basic machine learning, karena ya mirip-mirip dengan task klasifikasi lain. Ada training, validation, testing, seperti itu. Oke, dan kemudian kita akan coba lakukan dokumen classification. Nah, nanti kita juga belajar apa itu dokumen, terus apa itu sentence, atau apa itu token, istilah-istilah seperti itu, yang biasanya memang dituliskan seperti itu, oke? Dan mungkin istilah lain kayak utterance seperti itu, dan padanannya. Karena beberapa sumber ya dia punya istilah sendiri seperti itu. Nah, kita akan nanti mencoba membahas istilah-istilah itu supaya ketika kita melakukan hal itu, maksudnya membaca referensi, kita nggak bingung. Ini sebenarnya sama aja dengan taks ini, oke? Oke, selain dokumen, kita akan juga belajar token. Oke, seperti buat post tag, name identity recognition, seperti itu. Dan juga, kita harapannya di sini tadi, kita nggak sekedar training testing ya, tapi benar-benar sampai bisa digunakan sebagai library, diimport, terus bisa untuk mengklasifikasi data yang benar-benar baru, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang mulai lumayan advance di sini, yaitu word embedding. Kita introduction dulu, apa itu word embedding, terus bagaimana kita melakukan training word embedding, langkah-langkah apa saja. Dan ternyata mungkin, ada loh yang orang udah bikin. Kita akan juga belajar di sini menggunakan pre-train, yaitu baik dari kita atau orang lain, ya seringnya misal orang lain udah training nih, kita tinggal pakai. Nah, itu bagaimana? Nah, itu dan kemudian kita masuk hands-on-nya, training sendiri, terus kemudian menggunakan pre-train, dan juga sama ya, membuat library klasifikasinya. Oke, kemudian kita masuk ke tadinya kita machine learning, kita mulai masuk ke deep learning di sini. Oke, yaitu kita akan awali dengan belajar RNN, recurrent neural network, dan pengembangannya. Apa itu RNN, dan pengembangannya apa saja sih dari si RNN itu. Kemudian kita langsung masuk ke hands-on-nya, yaitu klasifikasi teks dengan RNN atau pengembangannya menggunakan pre-train. Oke, yang lebih simple di sini karena memang sehingga kita tidak perlu repot ya. Karena fokus kita memang best practice. Oke, dan di sini akan digunakan TensorFlow dan Keras. Oke, kemudian hands-on-nya sama. Yang terakhir ya pasti kita coba instead of hanya training testing, kita juga berusaha coba membuat library-nya.
Oke, kemudian machine translation. Oke, sama ya. Kita mulai introduction dulu, kemudian hands-on-nya untuk training, dan kemudian hands-on yang terakhir membuat library-nya. Nah, di sini saya baru kepikiran nanti kita bahas yang simpel dulu dengan NMT, Neural Machine Translation, atau mungkin dengan approach yang lain. Yang mana ya pasti kita perlu menyesuaikan dengan kemampuan komputasional kita dulu, seperti itu. Yang penting kita di sini belajar apa itu machine translation dan contohnya bagaimana, seperti itu. Oke. Karena ini salah satu task yang mungkin butuh komputasional untuk training terutama ya yang cukup besar seperti itu. Jadi kita akan menyesuaikan model yang cocok untuk latihan gitu, biar teman-teman juga di sini nggak sekedar menonton tapi hands on, benar-benar mencoba sendiri seperti itu. Oke, kemudian masuk yang paling state of the art di sini, yaitu transformer model. Kita pengenalan dulu apa sih itu transformer model dan juga pengembangannya nanti. Dan kita akan lakukan training text classification. Nah, ini simply kita langsung pakai pre-train, karena kalau training sendiri bisa dibaca di paper-paper itu, ini benar-benar membutuhkan komputasi yang besar. Jadi instead of kita training sendiri, kita pakai pre-train. Even kita pakai pre-train, nanti kita akan merasakan sendiri, ini lumayan berat seperti itu. Jadi kita langsung aja pakai pre-train, dan seperti biasa kita akan menggunakan library di sini. Sorry, membuat library-nya. Oke, kita masuk ke chapter yang terakhir. Oke, ini case study-nya. Apa sih yang, ya mungkin nanti kalau misalnya ada saran case study tambahan bisa ditambahkan di sini. Yang baru saya siapkan untuk course ini, yaitu ada dua, aspek based sentiment analysis. Oke, kalau kita mungkin beberapa udah mengetahui aspek based itu apa. Jadi nanti kita belajar, oh biasanya hanya positif negatif, oh tapi di sini ada aspeknya yang dibahas. Oke, karena ini yang mungkin paling dekat, paling bisa digunakan ya, instead of hanya positif negatif, kan kita perlu dulu apa sih yang dinilai oleh si customer atau seseorang terhadap misal review atau opininya terhadap suatu topik tertentu seperti itu. Oke, dan juga kita belajar membuat Telegram chatbot. Nah, di sini saya akan yang paling simpel dulu dengan text similarity. Jadi ada pair, pertanyaan jawaban, nanti kita gunakan text similarity, dan bisa juga kita combine dengan misal kita scrap jawaban dari Google seperti itu, atau misal kita kombinasikan dengan model kita. Nah, motivasinya adalah karena Telegram chatbot ini sesuatu yang gampang dibangun, dan biasanya saya dulu waktu di industri kalau misal testing penilaian model klasifikasi nih, instead of ngasih modelnya ke teman yang mungkin penilainya belum tentu bisa ngerunning, buatkan aja Telegramnya. Nanti mereka bisa ngetes dari situ. Jadi tidak hanya chatbot yang benar-benar tanya jawab ya. Jadi Telegram chatbot ini sangat bisa untuk dimanfaatkan untuk kegiatan testing juga untuk model kita, karena lebih simpel. Oke, dan bonusnya adalah bagaimana kita nanti membangun research NLP. Oke, ya ini mungkin harusnya di awal, tapi karena fokus kita adalah best practice-nya, jadi kita bahas best practice-nya dulu, yang nanti serius, saya benar-benar serius nih, saya nggak hanya pengen sekedar implementasi dengan dataset yang udah ada, saya pengen membuat sesuatu yang baru, atau memang teman-teman di industri dan berkebutuhan untuk itu. Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir di sini. Oke, ya itu saja untuk course overview Introduction to NLP ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Semoga saya lancar untuk membuat videonya, sering update sehingga kita bisa lancar untuk belajar ini. Oke, ya akhir kata, selamat ya di sini waktu Turin, selamat dini hari semuanya. Oke, sampai ketemu di materi chapter 1. Bye-bye.